right there on top of the moon. We could sit and do nothing. I wish we were both. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Ingkarus Sunnah atau penentang sunnah dan pembela sunnah. Pengertian Ingkarus Sunnah. Menurut bahasa, Ingkarus Sunnah terdiri dari dua kata, yaitu ingkar dan sunnah. Ingkar berasal dari bahasa Arab, yaitu inkaro yunkiru inkaron, yang mempunyai arti tidak mengetahui dan tidak menerima baik di lisan dan di hati, bodoh atau tidak mengetahui sesuatu. Al-Askari membedakan antara makna al-inkar dan al-juhdu. Kata al-inkar yaitu sesuatu yang tersembunyi dan tidak disertai pengetahuan, sedangkan al-juhdu yaitu sesuatu yang nampak dan disertai dengan pengetahuan. Nah, dari beberapa arti kata ingkar tersebut dapat disimpulkan bahwa ingkar secara etimologis diartikan menolak, tidak mengetahui, dan tidak menerima sesuatu, baik lahir maupun batin atau lisan dan hati, yang dilatar belakangi oleh faktor ketidaktahuannya atau faktor lain seperti gengsi, sombong, keyakinan yang dianutnya. Sedangkan menurut istilah, ingkar sunnah adalah paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak sunnah atau hadis sebagai sumber ajaran agama Islam kedua setelah Al-Quran. Menurut As-Suyuti berpendapat bahwa orang yang mengingkari kehujahan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan dan perbuatannya yang memenuhi syarat-syarat yang jelas dalam ilmu usul adalah kafir, keluar dari Islam dan digiring bersama orang Yahudi dan Nasrani, atau bersama orang yang dikehendaki Allah dari kelompok orang kafir. Menurut Asy-Syaukani juga mempertegas bahwa para ulama sepakat atas kehujahan sunnah secara mandiri sebagai sumber hukum seperti Al-Quran dalam menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, seperti Al-Quran dalam menghalalkan yang halal dan yang mengharamkan yang haram. Kehujahan dan kemandiriannya sebagai sumber hukum Islam merupakan keharusan dalam beragama. Orang yang menyalahinya tidak ada bagian dalam beragama Islam. Adapun pendapat yang lain mengatakan bahwa ingkar sunnah adalah paham atau pendapat perorangan atau paham kelompok, bukan gerakan atau aliran. Ada kemungkinan paham ini dapat menerima sunnah selain sebagai sumber hukum Islam, misalnya sebagai fakta sejarah, budaya, tradisi, dan lain-lain. Sunnah yang diingkari adalah sunnah yang sahih, baik secara substansial yaitu sunnah praktis pengalaman Al-Quran, atau yang dinamakan sunnah amaliyah, atau sunnah formal yang dikodifikasikan para ulama meliputi perbuatan, perkataan, dan persetujuan Nabi. Bisa jadi mereka menerima sunnah secara substansial tetapi menolak sunnah formal atau menolak seluruhnya. Paham ingkar ini bisa jadi menolak keseluruhan amanah, bisa jadi menolak keseluruhan sunnah, baik sunnah mutawatirah dan ahad, atau menolak yang ahad saja dan atau sebagian saja.
Adapun sejarah kemunculan ingkarus sunnah yaitu dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama adalah ingkar sunnah pada masa period klasik. Pertanda munculnya ingkar sunnah sudah ada sejak masa sahabat. Ketika Imran bin Husain sedang mengajarkan hadis, seorang menyela untuk tidak perlu mengajarkannya, tapi cukup dengan mengerjakan Al-Quran saja. Menanggapi pernyataan tersebut, Imran menjelaskan bahwa kita tidak bisa membicarakan ibadah, sholat dan zakat misalnya dengan segala syarat-syaratnya kecuali dengan petunjuk Rasulullah SAW. Mendengar penjelasan tersebut, orang ini menyadari kekeliruannya dan berterima kasih kepada Imran. Adapun contoh ingkar sunnah pada masa Nabi yang lainnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim dan perawi hadis lainnya meriwayatkan sebuah hadis yang dikenal dengan kisah Zu Al-Khuwaisirah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, ketika Nabi sedang membagikan harta ghanimah atau harta rampasan perang, Abdullah ibnu Zi Al-Khuwaisirah At-Tamimi datang seraya berkata, berbuat adillah wahai Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan, celaka engkau, lalu siapa yang akan berbuat adil jika aku tidak adil? Selain ingkar sunnah pada masa Rasulullah, di sini dikatakan pada masa sahabat, peristiwa gejala penolakan terhadap as-sunnah terjadi kembali. Seperti contoh, seorang ulama dari kalangan tabi'in, yaitu Imam Al-Hasan Al-Basri, menceritakan ketika sahabat Nabi Imran ibnu Husain sedang mengajarkan hadis, tiba-tiba ada seorang yang memotong pembicaraan beliau dengan mengatakan, wahai Abu Nujaid, demikian orang itu memanggil Imran, berilah kami pelajaran Al-Quran saja. Imran ibnu Husain lalu meminta agar orang tersebut maju ke depan. Setelah itu beliau bertanya, tahukah Anda, seandainya Anda dan kawan-kawan Anda hanya memakai Al-Quran saja, apakah Anda dapat menemukan dalam Al-Quran bahwa sholat duhur itu 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, dan sholat maghrib 3 rakaat? Apabila Anda hanya memakai Al-Quran saja, dari mana Anda tahu bahwa tawaf atau mengelilingi Ka'bah dan sa'i antara Safa dan Marwah itu 7 kali? Mendengar jawaban itu, orang tadi berkata, Anda telah menyadarkan saya. Mudah-mudahan Allah selalu menyadarkan Anda. Akhirnya, kata Al-Hasan Al-Basri, sebelum wafat orang itu menjadi tokoh ahli fikih. Demikianlah, semakin jauh dari masa Nabi, tampak semakin banyak orang yang mencari pemecahan masalah yang mereka hadapi hanya dalam Al-Quran saja. Selain ingkar sunnah pada periode klasik, di sini dipaparkan pula ingkar sunnah itu terjadi pula pada periode modern. Menurut Maududi, ingkar sunnah menetas kembali pada abad modern di India, yakni pada abad ke-19 setelah menghilang dari era abad klasik. Tokoh-tokohnya ialah Sayyid Ahmad Khan, Chirag Ali, Maulavi Abdullah Jakralevi, Ahmad Ad-Din Amrat Seri, Aslam Sirahuri, dan lain-lain. Ingkar sunnah modern ini ialah akibat pengaruh kolonialisme yang semakin dahsyat sejak awal abad 19 Masehi di dunia Islam. Pokok-pokok ajaran ingkar sunnah yaitu tidak percaya kepada semua hadis Rasul. Dasar hukum Islam hanya Al-Quran saja. Syahadat mereka isyhadu bi anna muslimun. Salat mereka bermacam-macam. Bahkan hanya kalau
Ingat saja, haji boleh dilakukan selama 4 bulan haram. Pakaian ihram adalah pakaian Arab yang membuat repot, maka diperbolehkan memakai celana panjang dan baju biasa. Rasul tetap diutus hingga hari kiamat. Demikian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya mencoba untuk menerangkan pemikiran ingkar sunnah, yaitu muncul secara terang-terangan di Indonesia kira-kira pada tahun 1980-an. Mereka menanamkan pengajian yang mereka adakan dengan sebutan kelompok Qurani. Jadi di sini cara tidak langsung cara berdakwah mereka atau cara menyebarkan pemikiran mereka ini dengan cara menghegemoni masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu yang telah berada di Indonesia. Lanjut, perkembangan kelompok ingkar sunnah. Pada dasarnya bahwa ingkar sunnah itu secara umum dapat dibagi dua kelompok, yakni ingkar terhadap sebagian sunnah saja dan ingkar terhadap keseluruhan sunnah. Demikian pula bahwa ingkar sunnah yang menyeluruh tersebut juga banyak macamnya, sesuai dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing. Ada ingkar sunnah yang menyampaikan argumentasinya dengan santun dan tanpa intelek, tapi ada juga ingkar sunnah yang tampak tidak mengetahui syariat Islam secara baik, sehingga dalam menyampaikan argumentasi tampak tidak memakai akhlak dan intelek sama sekali. Berarti di sini kan ada dua kelompok kelompok ingkar sunnah. Yang pertama yaitu kelompok yang mempunyai intelektual tinggi, bisa dibilang setelah banyak pengalaman perihal kesunahan dan juga banyak pengalaman atau banyak kitab-kitab yang telah dibaca atau telah dipelajari untuk argumentasi atau untuk tendensi dari kelompok yang ini, kelompok yang pertama. Dan yang kedua adalah kelompok-kelompok yang hanya berasumsi atau bahkan hanya beropini saja tanpa ada dasar yang jelas. Jadi seperti itu. Lanjut lagi ke poin yang terakhir, yaitu usaha melawan pengingkar sunnah. Imam Syafi'i memberikan jawaban atas argumen-argumen kelompok ingkar sunnah tersebut dengan mengatakan bahwa 1. Al-Quran sendiri dalam banyak ayatnya mengatakan bahwa umat Islam harus menjauhi larangan Allah SWT dan Rasulnya, serta mengikuti segala perintah Allah SWT dan Rasulnya. Yang kedua, dengan menguasai bahasa Arab, maka orang akan tahu bahwa Al-Quranlah yang memerintahkan mereka untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh periwayat terpercaya. Yang ketiga, Quran mengandung banyak perintah atau larangan yang sifatnya umum tanpa memberikan bagaimana perincian pelaksanaannya. Dalam ayat-ayat yang sifatnya umum diperlukan penjelasan dan perincian pelaksanaannya. Jadi mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan, yang bisa kami sampaikan dari tentang pemikiran ingkar sunnah atau pengertian ingkar sunnah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.